Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya, Claudio Ramdhani Ragajara, 17 tahun, pelajar jurusan Usaha Perjalanan Wisata di SMK 1 Kota Kupang, dan saya adalah pemenang pertama putra Duta Bahasa Pelajar Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019. Dan ini adalah pasangan saya. Saya Rizka Melinci Isak, 17 tahun, alumni dari SMA Negeri 3 Kupang, dan saya merupakan pemenang satu putri Duta Bahasa tingkat pelajar Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019. Nah, teman-teman semua, hari ini juga kami akan menceritakan perjalanan awal kami dari awal ketika kami mendaftar hingga hari ini kami menjabat sebagai Duta Bahasa Pelajar. Nah, kami juga akan berbagi hal apa yang memotivasi kami untuk mengikuti pemilihan Duta Bahasa tahun 2019 dan apa aja yang sudah kami lakukan selama menjabat setahun ini. Oh ya, perlu diingat ya teman-teman, kalian yang 30 besar ini sudah merupakan pemenang. Sudah ada tanggung jawab dalam diri kalian menjadi seorang Duta Bahasa. Tapi karena ini perlombaan, pasti ada yang menang atau kalah. Nah, untuk kalian yang kalah ataupun yang menang, kalian semua sudah menjadi bagian dari Duta Bahasa. Dan kita akan bersama bekerja dengan paguyuban Duta Bahasa pertama dan kedua untuk mengerjakan visi dan misi Duta Bahasa. Sekarang, saya ingin membagikan pengalaman saya dari awal saya mendaftar Duta Bahasa Pelajar. Waktu itu, saya direkomendasikan oleh senior saya yang kebetulan pemenang pada tahun pertama. Dari situ, saya pergi ke kantor bahasa bersama teman saya. Akhirnya, kami mendaftarkan diri di sana dan mengikuti tes kebahasaan, dan puji Tuhan waktu itu nama kami diumumkan lolos ke babak 30 besar. Dan kami juga menjalani karantina di hotel selama 3 hari. Kami mendapatkan pembekalan seperti bagaimana cara menjadi duta bahasa, tentang penggunaan bahasa, tentang public speaking, dan banyak sekali. Saya sangat-sangat enjoy the moment, saya sangat-sangat santai dalam mengikuti karantina karena saya pikir ini seperti kelas belajar biasa. Karena saya tidak mau menjadi orang yang terlalu berambisius yang kemudian saya akan jatuh dengan keambisius saya sendiri. Dan beberapa hari setelah itu, tibalah pada saat muncul bakat. Waktu itu saya bingung, saya tidak punya bakat yang bisa saya tonjolkan. Akhirnya saya memulihkan diri saya untuk berpidato lah pada saat bakat itu. Dan saya sempat diberikan pujian oleh para juri tentang cara berbicara saya sudah sangat-sangat baik dan sudah sangat terkontrol. Dan keesokan harinya adalah puncak final Duta Bahasa. Ketika final, saya benar-benar tidak berpikir bahwa saya lolos ke 10 besar. Karena menurut saya, 30 besar merupakan pencapaian yang sangat-sangat tinggi bagi saya dan harus saya syukuri. Tetapi puji Tuhan, waktu itu nama saya dipanggil ke 8, dan saya bangun dengan rasa yang masih sangat bingung apakah betul ini nama saya atau tidak. Di babak 10 besar, saya mendapatkan 3 pertanyaan sama seperti peserta lainnya. Pertanyaan saya pertama, what do you think about English Day? Yang kedua, bagaimana cara untuk meningkatkan destinasi pariwisata? Yang ketiga adalah, apa yang mau saya buat ketika saya menang sebagai Duta Bahasa Pelajar? Dan ketika mengikuti Duta Bahasa Pelajar, saya tidak datang dengan tangan kosong, tapi saya sudah punya program yang sudah jadi saya sudah mempunyai bekal untuk ketika mengikuti lomba ini. Program saya adalah berfokus pada pentingnya literasi sekolah, di mana saya membuat campaign di literasi dengan menggambar gambar-gambar inspiratif yang memancing anak-anak untuk gemar membaca di sekolah saya. Babak sesi tanya jawab, kami diberikan waktu untuk istirahat makan malam. Setelah makan malam, tibalah saatnya untuk pengumuman. Waktu saya sudah sangat-sangat pasrah bahwa saya pikir saya akan terhenti di juara kelima. Tetapi Tuhan memuluskan jalan saya sehingga malam itu saya mendapatkan gelar saya yang ini sebagai Duta Bahasa Pelajar. Dan itu seperti mimpi yang jadi kenyataan. Karena saya tidak pernah mengikuti lomba-lomba sebelumnya. Ini adalah lomba pertama kali saya dan lomba pertama yang membuat saya langsung menjadi seorang pemenang. Setelah menjabat sebagai Duta Bahasa Pelajar, banyak sekali pengalaman-pengalaman baru yang saya dapat. Seperti saya bisa belajar bagaimana cara untuk menjadi pewara. Dan kebetulan kami bekerja sama dengan Duta Bahasa Masyarakat, di mana memfokuskan advokasi kami atau krida kami di penjara anak. Nah, kami pergi ke sana untuk mengajarkan mereka tentang bagaimana cara untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di sosial media maupun di kehidupan nyata. Karena kita tahu sekarang bahwa bahasa dapat membuat masalah bagi kita. Karena apapun yang keluar dari mulut kita, jika kita tidak memfilternya, maka itu akan berdampak buruk bagi orang lain. Dan awalnya saya pikir bahwa mereka tinggal di penjara, mereka punya masalah dan mereka tidak baik. Itu yang ada di pikiran saya pertama kalinya.
Tetapi ketika saya sampai di sana, terus saya berpikir bahwa mereka ini justru lebih baik dari saya. Mereka tahu caranya untuk menghargai orang yang lebih tua, tentang tata krama, dan itu yang membuat saya sangat-sangat merasa sedih kenapa saya harus berpikiran buruk pertama tentang mereka. Saya harus banyak belajar dari mereka. Dan dalam kehidupan, saya selalu mengkolaborasikan 3 hal penting, yaitu hand to things, heart to love, hand to service. The first, I always make my head to get a new idea, new innovation with my creativity. Make my heart to showing love, so the people around me can see my sincerity and they can feel comfortable to working with me. And the last, I always make my hand to service other, to help other to stand again after fall. And I believe we can work together to change this world to be the better. Thank you. Jadi saya ingin menceritakan pengalaman saya bagaimana saya bisa mengikuti duta bahasa ini. Jadi saya ikut duta bahasa ini 2 kali, yaitu tahun 2018 dan tahun 2019. Pada saat mendaftarkan di tahun 2018 itu, alasan saya itu saya ingin belajar lagi lebih banyak tentang bahasa Indonesia. Ya walaupun di sekolah kita sudah belajar banyak bahasa Indonesia, tapi di duta bahasa ini teman-teman akan mendapatkan banyak materi-materi baru seperti bagaimana penggunaan bahasa negara yaitu bahasa Indonesia di ruang publik, keterampilan berbicara, bagaimana teman-teman diberikan tips-tips untuk mengatasi kecemasan pada saat berbicara depan umum, dan teman-teman juga akan tahu lebih banyak tentang kaidah bahasa, bentuk dan pilihan kata, tentang ejaan, dan lain-lain. Berjalannya waktu, udah masuk di tahun 2019, dan itu berarti bahwa pendaftaran Duta Bahasa Pelajar tahun 2019 akan dibuka. Kami yang 2018 yang 30 besar itu diminta untuk sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan tentang lomba ini. Itu merupakan pengalaman pertama saya berbicara di depan umum, di depan banyak orang yang tidak saya kenal, ada yang seangkatan, ada yang kakak kelas, dan sempat saya berpikir apakah mereka pasti tidak akan menghargai saya ketika saya berbicara begitu. Tapi dan saya juga berpikir kayaknya ini nih waktunya untuk menerapkan materi-materi yang sudah saya dapatkan pada saat mengikuti lomba tahun 2018 itu. Nah terus gimana sih saya bisa ikut tahun 2019 ini? Jadi saya daftar untuk kedua kalinya dalam lomba duta bahasa ini, dan yang bersyukur banget saya didukung oleh berbagai pihak di sekitar saya. Saya daftar, terus saya ikut tes, dan pada saat tes itu pesertanya itu lebih banyak dari tahun kemarin karena ada kakak-kakak yang menurut saya pintar yang sudah mengikuti lomba-lomba lain di luar sana ikut juga duta bahasa ini. Nah selesai tes terus kita keluar terus kita bahas jawaban sama-sama. Rasa pesimisku muncul karena pada waktu bahas jawaban itu jawaban punya saya itu banyak yang salah. Jadi kayak untuk masuk ke 30 besar itu udah seperti mimpi gitu. Saya ingat banget waktu itu pas hari Minggu, hari pengumuman 30 besar yang lolos duta bahasa tahun 2019 itu, dan puji Tuhan nama saya ada meskipun paling terakhir, tapi kayak sangat bersyukur sekali bisa masuk 30 besar lagi. Kita 30 besar itu kita mengikuti karantina di hotel selama 2 hari, dan tanggal 14 Maret itu kita ada namanya unjuk bakat. Nah unjuk bakat ini beda dengan tahun sebelumnya karena dalam unjuk bakat ini mau menari mau menyanyi bisa, tapi harus ada unsur Nusa Tenggara Timurnya, harus ada unsur kedaerahannya. Nah itu juga bisa sendiri atau berkelompok. Pada saat itu saya berkelompok dengan Mikti dan Indri, dan kami ingin menampilkan tarian kreasi Ovalangga, tapi ditolak karena persyaratannya harus betul-betul original, harus betul-betul asli, musik yang harus ada gonggongnya. Dan kami memutuskan untuk menampilkan tarian Taebenuk. Dan tibalah hari dimana hari yang paling ditunggu-tunggu dan sangat menegangkan, yaitu malam puncak final pemilihan Duta Bahasa Tingkat Pelajar Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2019. Artinya pengumuman 10 besar semakin dekat. Nah pada saat pembacaan 5 besar putri itu sudah dibacakan 4 nama, tetapi nama saya tidak ada. Dan rasa pesimis juga tetap muncul. Tapi puji Tuhan, nama terakhir yang dibaca itu adalah nama saya. Kayak tidak menyangka, kayak saya tuh tidak mengekspektasi bisa masuk ke 5 besar.
kayak masuk 30 besar aja sudah sangat bersyukur. Tapi Tuhan buat yang lebih dari itu. Nah, penilaian tahun 2019 berbeda dengan tahun 2018, dimana pada saat tahun 2018 itu dinilai dari presentasi krida, tapi 2019 ini dinilai dari diberikan pertanyaan oleh 3 juri. Saya mendapatkan nomor peserta ketiga untuk menjawab pertanyaan dari ketiga juri tersebut. Dan pada saat menjawab pertanyaan di atas panggung itu rasa gugup pasti ada, tapi yang bersyukurnya saya tidak ngeblank, sehingga saya dapat menjawab pertanyaan semua itu dengan baik. Perasaan saya sangat lega ketika sudah turun dari atas panggung itu. Saya tidak berekspektasi untuk mendapatkan juara 1, tapi pada waktu pengumuman juara dan disebutlah nama saya sebagai pemenang pertama, rasa tidak percaya pasti ada dalam diri saya. Kayak pada waktu pengumuman 30 besar, nama saya paling terakhir disebutkan. Terus pengumuman 5 besar, nama saya juga paling terakhir. Tapi tiba-tiba menjadi pemenang itu membuat saya belajar satu hal, bahwa yang terbelakang tidak selalu menjadi yang terbelakang. Dan asalkan kalian mau berusaha dan selalu meminta pertolongan Tuhan, pasti Tuhan akan membuat yang lebih besar untuk kalian. Menjadi seorang duta bahasa itu merupakan tanggungan yang berat. Teman-teman harus bisa menjadi contoh yang baik dan harus mempunyai sikap atau attitude yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kembali ke pengertian duta. Duta adalah seorang utusan. Nah, duta bahasa sendiri merupakan aset negara yang bertugas untuk menjaga, merawat, dan melestarikan bahasa Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pada saat sekarang banyak orang yang lebih menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia sendiri. Nah, kembali ke tugas kita sebagai seorang duta bahasa, bagaimana kita bisa menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita, dengan kita harus menerapkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar itu seperti apa sih? Yaitu ketika kita berbicara dapat dimengerti oleh orang lain, dan kita juga berbicara sesuai situasi, ketika situasi formal maupun non formal. Dan penggunaan bahasa Indonesia yang benar itu ketika kita menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar. Pengalaman menjadi duta bahasa sendiri sangat banyak, yaitu dimana kami diminta untuk menjadi pewara, baik dalam pewara di sekolah maupun pewara pada saat itu. Saya ingat benar pada lomba musikalisasi puisi tahun 2019 itu, saya dan Bram diminta untuk menjadi pasangan pewara, dan itu pengalaman pertama saya menjadi pasangan Bram dalam memandu acara. Rasa gugup dan kaku pasti ada, tapi setelah mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak, dari guru-guru, dari kakak-kakak pegawai kantor bahasa, akhirnya kita dapat menikmati suasana dan kita dapat memimpin acara dengan baik. Nah, karena kita duta bahasa pelajar tidak memiliki krida, jadi kita diminta untuk membantu kakak-kakak duta bahasa masyarakat untuk mengerjakan krida mereka yang akan dibawakan ke nasional nanti. Kita pergi ke lapas dan menjalani kegiatan itu selama kurang lebih 2 bulan. Dan di situ kita sama-sama belajar dengan mereka, yaitu dimana kita memberi buku kepada mereka dan mereka membaca, mereka mengambil kesimpulan, dan mereka membentuk keberanian, membangkitkan rasa percaya diri mereka untuk berbicara di depan umum. Nah, di sana sendiri banyak orang-orang yang usia sama seperti saya dan di atas saya maupun usia di bawah saya. Tetapi pada saat saya datang ke sana, saya merasakan kayak tidak boleh membeda-bedakan. Kita harus menganggap mereka seperti teman mereka sendiri. Dan pada saat selama 2 bulan itu, saya sudah merasakan mereka sebagai keluarga saya. Dan pengalaman itu merupakan pengalaman yang sangat berharga dan yang indah untuk tidak dilupakan. Terima kasih. Dan pesan terakhir dari saya kutip dari perkataan Olivia Leonarda. When you want to be confident, you just need to be yourself. And don't forget, you are the only thing that's stopping you from achieving your dream. So believe in yourself and you will be unstoppable. Bagi kalian yang ingin mengikuti perlombaan, tetapkanlah target kalian setinggi-tinggi mungkin. Jangan pernah kalian berpikir hanya ingin mencari pengalaman. Karena pengalaman itu datang ketika kita sudah berani melangkahkan kaki kita untuk melakukan sesuatu hal. Nah, teman-teman semua, sekian dari apa yang dapat kami sampaikan. Kami berdua harap agar hal ini dapat memotivasi kalian untuk terus bermimpi serta menggapai apa yang kalian cita-citakan.
Duta Bahasa Tingkat Pelajar Provinsi Nusa Tenggara Timur, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Salam literasi.